yang lama terpaku, nanar kata berbisik dalam doa, penantian cinta seorang hamba. Allah, ku serahkan segalanya, hidup dan matiku Engkau yang tahu. Pertemukan aku pada hamba-Mu yang mencintaimu setulus hatinya. Hati tak bisa dipaksa, jiwa berlabuh hanya untuk Engkau. Biarlah beda bermukim usia, jika Allah ridho akan satu tujuan. Cinta bertasbih memuji asmanya, kataku terurai menanti harapan ada jawaban dalam doa cintaku. Cinta bertasbih agungkan namanya, segala ujian takkan sia-sia, sejuta doaku hanya untuk Dia. Hati tak bisa dipaksa, jiwa berlabuh hanya untuk Engkau. Biarlah beda bermukim usia, jika Allah ridho akan satu tujuan. Memuji asmanya, kataku terurai menanti harapan ada jawaban dalam doa cintaku. Cinta bertasbih agungkan namanya, segala ujian takkan sia-sia, sejuta doaku hanya untuk Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jamaah Masjid Al-Ikhlas, dakwah keliling TPRI, insya Allah. Alhamdulillah, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdu madamal abdu fi auni ahi. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah sehat semuanya.
Badannya sehat. Dompetnya alhamdulillah. Subhanalladzi. Alhamdulillah kita ketemu di majelis keliling TPRI Sumatera Selatan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semua yang hadir di sini maupun pemirsa yang ada di rumah semuanya sehat. Amin. Kayo rayo. Makin soleh dan soleha. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita berada di bulan haram. Bulan haram dalam Al-Quran itu ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram. Dan sekarang alhamdulillah kita berada di bulan Rajab. Ada doa yang bagus kalau seandainya kita baca di bulan Rajab. Angkat tangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'banan wa balighna Ramadan. Coba semuanya. 1, 2, 3. Barik lana bima rozaktana wakina. Lah kelaparan galo canyoe. Itu doa makan. Kalau doa Rajab tadi coba ulangi lagi yuk. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'banan wa balighna Ramadan. Galak ketemu dengan bulan puasa. Galak sholat tarawih kaget pas puasa. Kita berdoa dengan Allah semoga yang hadir di sini semuanya sampai di bulan puasa. Amin. Sehat galo. Tidak kena virus koro. Lah nambah baru pula virus Omikron ya. Tidak kena sehat galo. Amin ya robbal alam. Hari ini Upik akan bahas tentang tema yang luar biasa. Temanya yakni hidup indah bila mencari berkah. Ini kayak judul lagu ya Bu ya. Lagunya Wali. Hidup indah bila mencari berkah. Pertanyaannya adalah, kita ini kadang-kadang kalau ingat di masa lalu kita dahulu, pas waktu kecil kita dihadapkan dengan meja makan. Bapak-bapak kita, orang tua kita dahulu, kalau kita makan, mereka itu takut nian kalau seandainya di piring kita itu menyisahkan nasi. Benar apa benar? Kadang-kadang kata wong tua kita dulu, makanannya dibersihkan nian. Walaupun ada jatuh sebutir nasi disuruh ambil. Kita tanya dengan orang tua kita, ngapo mak nak diambil nian sebutir nasi tadi? Apa jawaban mereka? Jangan-jangan berkahnya ada di sana. Benar tak? Dari dulu kita diajarkan tentang keberkahan ini. Luar biasanya mereka mengajari kita tentang keberkahan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan berkah? Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ketika menjelaskan tentang yang dimaksud dengan barokah, yang dimaksud dengan barokah itu adalah ziyadatul khair ba'da khair. Bertambah kebaikan setelah kita berbuat baik. Jadi kalau kita jengok uang, balik dari umroh atau balik dari haji, lemak nyingoknya ini umrohnya makbul, mabrur apa tidak. Dari mana kita ngelihatnya? Kita lihat bagaimana dia sebelum berangkat dengan setelah berangkat. Kalau dulu sebelum berangkat umroh ke masjid itu Jumat seminggu sekali bae lagi berat. Kalau sekarang 5 waktu di masjid, alhamdulillah. Ada uang balik dari haji dulunya pengetat nian. Kalau uang nak acara-acara ini, kalau misalnya ada uang netek rumahnya, nak minta sokongan, kadang-kadang pertanyaannya banyak nian. Bener nian apa duit itu nak dibeli ke jeruk dengan dibeli ke apa itu? Salah itu.
Jangan-jangan kaget dimakan oleh ketua masjid. Insya Allah Mang Zainuddin kita ini malah nyumbang ya. Tepuk tangan dong buat Masjid Al-Ikhlas ini ya. Pertanyaannya banyak. Nah setelah balik dari umroh, balik dari haji, jangankan uang dak datang ke rumah, dia datang dewek ke masjid. Kabar-kabarnya masjid kita ini setiap hari Jumat ada sedekah subuh ya. Alhamdulillah. Jadi gampang melihat orang itu dianya barokah atau tidak. Lihat bagaimana perubahannya makin dekat atau tidak dengan kebaikan. Itu nomor satu. Yang kedua Ustadz, berarti kalau seandainya hidup kita ini susah, jangan-jangan kita tidak barokah. Belum tentu. Kata ulama, ada banyak orang yang ketika dia kayo malah dia jauh dari Allah. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, dia punya sepupu, mun bahasa kita misan. Misannya ini namanya Korun. Korun ini Pak, saking dia miskinnya, kalau dia mau sholat itu gantian dengan istrinya, make kainnya. Karena dia miskin, nak beli dasar beda terbeli. Akhirnya kan kawan-kawannya ngomong, hei Karun kau ini, kau tuh temuilah misan kau Nabi Musa itu. Dia itu kan Nabi. Kalau dia berdoa dengan Allah makbul. Mintalah dengan Nabi Musa tuh doakan kau kayo. Minta doakan biar dia kaya. Datanglah dia ke tempat sepupunya Nabi Musa alaihis salam. Dia ngomong dengan Nabi Musa, Musa, aku ini lamalak miskin. Angkat tangan yang lamalak miskin. Atau lamalak kayo. Kata Nabi Musa, Karun, lemaklah kau model cak itu. Kau ke masjid rajin, kau ikut majelis taklim rajin. Kaget kalau kau berduit, kau susah nak ngawikannya. Tidak, aku janji kalau aku berduit, aku jangankan ke masjid, aku bangun masjid, kata Korun. Akhirnya bu, sekali, dua kali, tiga kali dia minta dengan Nabi Musa, ditolak oleh Nabi Musa terus. Ngapo? Karena Nabi Musa ini, dia ini memiliki ilmu. Apa julukan Nabi Musa? Nabi Musa ini julukannya Kalamullah. Apa arti kalamullah? Orang yang langsung bisa dialog dengan Allah. Jadi dialah tahu kalau Karun ini kayo, dia bakal lupa diri. Berkahnya dicabut, bagusnya hidup dia sedang-sedang cak inilah. Kalau dia soge, dia bakal lupa dengan masjid, lupa dengan semayang, lupa dengan dulur. Tapi karena keseringan 2-3 kali, akhirnya Nabi Musa ngangkat tangan dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, kalau engkau ridhoi ini sepupuku yang bernama Karun ini lamalak jadi wong pecik, dia minta didoakan soge, aku doakan dia soge. Dan ternyata Pak, Bu, jamaah semuanya, Korun ini akhirnya apa? Kaya raya, dan akhirnya yang ditakutkan oleh Nabi Musa terjadi. Biasanya kalau masjid di sop paling depan, sekarang ini jangankan pertamanya dulu agak di belakang. Terus telat jadi masbuk, lama kelamuan tidak muncul lagi nian di masjid. Nah kalau seandainya ada uang yang dulunya PC rajin ke masjid, pas kayo lah jarang ke masjid, ini namanya keturunan Korun. Akhirnya Pak Bu, lama nian tidak muncul-muncul, sampailah waktu untuk menagih zakat. Jadi kata Nabi Musa, kemana sepupu aku yang namanya Korun ini? Tidak datang-datang semenjak soge. Akhirnya dikirim oleh Nabi Musa utusan kepada Korun untuk meminta sebagian dari hartanya dibayarkan zakat. Pas datang utusan bukan diterima, bukan dijuk makan, diusirnya pula oleh Korun ini. Aku nih nyari duit ini susah siang malam. Kamu lemak be nak minta. Balik ngadu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, temui lagi. 3 kali nemui tak galak. Akhirnya Nabi Musa ngasih peringatan. Karena dia bisa ngomong dengan Allah. Ini Karun ini Musa, kalau dia tidak berubah, dia bakal kutenggelamkan dengan harta-hartanya. Diomongkan oleh Nabi Musa, Karun kau cepat keluarkan zakat. Di situ ada hak orang lain. Hartamu tidak barokah kalau kau tak berzakat dengan Allah. Kemudian kata Korun tetap menolak.
aku ini hartaku punya aku dewek, jadi jangan sampai aku nak ngeluar ke, susah nyarinya. Akhirnya Pak Bu, sampailah janji Allah, kata Musa, kalau sampai besok pagi kau tidak membayar zakat, maka kau akan mendapat azab dari Allah. Apa jawaban Karun? Kutunggu azabnya, nantang balak. Kadang-kadang memang banyak kita nuwung melawan ini kan. Kalau kita nasihati, dah masih di dunia ini nih kaget-kaget. Akhirnya Pak, ceritanya pagi-pagi sebelum subuh datang azab Allah Subhanahu wa taala, Korun ditenggelamkan dengan hartanya. Kita akan lanjutkan lagi cerita kita tentang keberkahan. Jangan kemana-mana, tetap di Dakwah Keliling TVRI, insya Allah. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Papa, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Tetap bersama kita di Dakwah Keliling TVRI. Masya Allah, kita zikir dulu dengan Allah agar hati kita tenang ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai di mana tadi ceritanya? Korun kena azab pagi-pagi. Azabnya apa, Bu? Azabnya Korun ditenggelamkan Allah ke dalam perut bumi beserta dengan seluruh hartanya. Makanya saking kaya rayonya Karun, sampai hari ini kalau seandainya kita ketemu dengan harta di dalam bumi disebut dengan harta Karun. Dan saking kayanya Karun ini, Bu ya, ini dalam cerita diceritakan untuk membawa kunci gemboknya, Pak ya. Kunci gembok harta Karun itu memerlukan 12 sapi untuk membawanya. Masya Allah. Tapi ternyata dia main pecek, dia alim. Pecek dekat dengan Allah, justru ketika kaya dia menjadi khianat. Dicabut Allah barokah. Jadi hidup di dunia ini jangan galak iri dengan wong. Karena apa? Allah tahu takaran kita.
Takaran kita nih sama Bu, 24 jam semuanya, bener dak? Uji kita si anu itu PC itu gara-gara dia pemalas. Kadang-kadang orang-orang yang mungkin hartanya tidak sebanyak dengan orang lain justru begawinya lebih rajin, bener dak? Dia sobo-sobo jam 5 sobo lah di pasar induk. Kadang-kadang jam 2 malam lah di pasar induk, bener dak? Tapi tidak terlalu, dan itu jangan kita salahkan Allah. Karena apa? Barokah itu bukan berarti kayo, bukan berarti miskin, tapi titiknya adalah barokah itu kondisi apapun dia makin dekat dengan Allah. Masya. Nah, ini segmen kedua, saya pengen cerita tentang berkah lagi. Berkah tadi apa Bu? Bertambah kebaikan setelah kita berbuat kebaikan. Yang kedua, berkah itu memudahkan kita taat dengan Allah. Pakai baju bagus, kita makin ladas pergi ke majelis taklim. Pada itu tandanya berkah. Punya duit, kita pengen cari masjid mana yang belum dibangun. Nyumbang sebatu bata jadilah. Ini ciri-ciri barokah. Ringan tangannya untuk berbuat baik. Nah ini Bu, ada cerita di segmen kedua ini saya akan cerita. Ada sahabat Nabi yang malak soge. Tadi kan aku nanya, angkat tangan yang malak jadi wong soge nih. Ya ada wong soge di sini. Aduh loh, kalau ada ngomong dengan Ustaz Fikri ya. Ini ada sahabat Nabi yang malak jadi orang soge. Namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi ceritanya Abdurrahman bin Auf ini Bu, ketika dia meninggal itu dihitung warisannya itu sebanyak 2.000 triliun rupiah. Kalau dihitung dengan uang kita sekarang. Umur Abdurrahman bin Auf ini 10 tahun lebih muda dari Rasulullah. Nama lainnya adalah Abul Ka'bah. Dia asli orang Mekah. Bagaimana dia sogenya, dia ini kayo rayo luar biasa. Sampai pada sewaktu-waktu akan peperangan Tabuk ditanya oleh Rasulullah, siapa yang nak nyumbang? Abdurrahman bin Auf angkat tangan, dia nyumbang sebanyak 20.000 emas dirham. 2.000 dinar. Kalau dirupiahkan sekarang sekitar 8,5 M dia nyumbang. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, Umar bin Khattab ngomong dengan Rasulullah, ya Rasulullah, Abdurrahman bin Auf ini mengimpakkan seluruh hartanya. Cak mano anak dan bininya? Kemudian Rasulullah nanya dengan Abdurrahman, ya Abdurrahman, kau menyumbang sebanyak itu, bagaimana cerita anak dan istrimu di rumah? Dijawab oleh Abdurrahman bin Auf, aku sudah siapkan yang lebih baik, lebih hebat daripada itu. Ditanya oleh Rasulullah, berarti hartamu lebih banyak ketimbang yang disumbangkan. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Aku yang lebih baik daripada itu adalah pahala berkah dari aku nyumbang agama Allah. Artinya habis hartanya disumbangkannya kalau. Melihat itu Rasulullah mengangkat tangannya berdoa dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, berkahilah harta Abdurrahman bin Auf ini, baik yang dia sumbangkan maupun yang tidak ia sumbangkan. Apa yang terjadi Bu? Yang terjadi dia jadi orang terkaya. Setelah dari peperangan Tabuk, orang Madinah mendapatkan musibah besar. Apa musibahnya? Musibahnya semua kurma mereka busuk galau. Karena apa? Ditinggal perang. Jadi ketika mereka akan berangkat perang, kondisi kurmanya ini sudah siap panen. Jadi ketika dia perang, balik dari perang ternyata kurmanya busuk. Abdurrahman bin Auf masih ada simpanan duit. Dia bikin pengumuman, siapapun penduduk Madinah yang memiliki kurma yang busuk dikarenakan ditinggal perang tadi, silahkan bawa ke rumah dia. Dia akan beli harganya 2 kali lipat dari harga kurma yang bagus. Tujuannya apa? Biar dia miskin. Jadi hartonya dihabiskannya. Tadi kan dia sudah disumbangkannya segitu, masih ada sisa, dibelikannya dengan kurma yang busuk 2 kali lipat pula harganya. Masya Allah, seluruh penduduk Madinah akhirnya membawa harta mereka ke rumah Abdurrahman bin Auf. Sampai di sana semuanya sudah dibeli. Allahu Akbar. Abdurrahman doa dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, alhamdulillah doaku pengen jadi uang miskin engkau kabulkan. Aduh dak yang berdoa aja itu Bu. Katik kali dak Alhamdulillah doaku jadi orang miskin dikabulkan Allah.
2 hari setelah dia habis hartanya, datang orang dari negeri Yaman. Datang ke Madinah, dia membuat pengumuman kepada orang Madinah, siapapun orang yang berada di Madinah ini yang memiliki kurma yang busuk, sebanyak apapun akan aku beli lebih mahal dari kurma yang bagus 10 kali lipat. Akhirnya Bu, orang ngomong, untuk apa kurma busuk itu? Dijawab, ternyata pada waktu itu negeri Yaman terkena wabah virus. Jadi virus ini bukan baru Bu, lama. Cuma namanya yang ngenti-ngenti. Ada virus kolera, ada virus tipes, ada virus influenza. Sekarang namanya apa? Corona lah, mikron pula banyak nih Anda ngalah ke kue. Apapun itu kita berdoa dengan Allah, semoga kita terhindar dari virus. Amin ya robbal. Jangan takut dengan virus, tapi takut dengan Allah. La ilaha. Sehat karena kenceng-kenceng, sehat karena datang ke sini siapa yang menakdirkan? Beriman karena siapa? La ilaha. Sudah selesai. Tapi jangan ditantang. Kata pemerintah pakai masker, pakai masker. Tapi jangan sampai tidur. Kaki demam bukan karena corona. Dacak bernapas gara-gara bermasker. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Berharap miskin ternyata makin kaya. Masya Allah. Doa Rasulullah, kata Rasulullah, ya Allah ya Tuhanku, jadikan harta Abdurrahman bin Auf ini berkah yang sudah dia sumbangkan maupun yang belum disumbangkan. Angkat tangan yang pengen hidupnya berkah. Pengen hidupnya berkah, angkat tangan. Tinggi-tinggi. Salawat kepada Rasulullah. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, solawat. Yang solawat saya doakan semuanya dapat ziarah ke makam Rasulullah. Amin ya robbal alamin. Itu Bu, kalau kita sudah karena Allah selesai. Ini orang siang malam doa pengen pecek, pengen miskin, ternyata dia 10 kali lipat diangkat oleh Allah derajat langsung, karena dia pengen mencari berkah dengan bersedekah, dengan dia berbuat baik. Masya Allah. Intinya apa dari kita hari ini? Saya pengen ibu-ibu semuanya berdoa dengan Allah, jangan hanya minta banyak rizki Bu. Kita ini berdoa dengan Allah, ya Allah mintalah panjangkan umurku. Ya Allah mintalah ya Allah rezeki kami melimpah. Kalau rezeki melimpah badan tidak sehat tak baca juga nikmatinya, benar tak? Kita umur panjang, kalau umur panjang gawenya kata gawe lain. Lah tua ke betongkat, uang ke masjid dia lesu, ada guna apa tidak? Kata guna. Benar apa benar? Kita ini Pak Bu, apalagi di sekeliling kita sekarang kita lihat yang namanya mati ini kejingoanian makin tertampak di kita. Muda-muda sudah meninggal, apalagi yang tua. Bu, berapa umur sekarang? 67. Sehat apa ibu tuh? Kalau besok dipanggil siap? Siap Nian? Nian? Malam ini? Boleh, alhamdulillah. Ini luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat ibunya, luar biasa. Ingat, berdoa dengan Allah jangan minta banyak, jangan minta panjang baik, tapi tambahi dikit. Ya Allah ya Tuhanku, minta usia yang panjang dan barokah. Ya Allah ya Tuhanku, minta rezeki yang banyak dan barokah. Ya Allah minta badan sehat dan tambahi barokahnya. Makanya orang-orang zaman dulu ngapo hidupnya manfaat, dia cari berkah. Kadang-kadang kita zaman dulu ada kiai datang berebutan nak nyalami dia, ngapo? Pengen ngambil berkahnya. Benar apa tidak? Ada kiai habis dia minum, Pak Kiai minumannya boleh tak untuk anak aku di rumah, biar anak aku kaget nular jadi kiai. Masya
Tapi tak usah diambil baju minum aku itu. Saya diambil, nular jadi penyanyi ya gitu soalnya. Itu cara nyari berkah. Zaman sekarang, maaf ngomong, dengan guru ngaji cuas-cuis. Dengan guru ngaji nih ya anak, uzubillah min zalik, kalau pacak dadai dari jauh, lajulah. Anak guru ngaji datang, cocong kita tadi masih berdamus. Dia disiap ke. Tapi kalau nak kursus bahasa Inggris, luar biasa. Padahal ketika kita meninggal kira-kira baca Yasin atau bahasa Inggris. Baca ya Yasin. Ayo rubah, arah hidupnya dirubah. Jadi kalau Ustadz Fikri mengajak kita memulai dari yang sederhana. Tak usah mulai dari yang tinggi-tinggi bu, mulai dari yang sederhana. Sekarang kalau nedok ke cocong, jangan lagi pakai lagu Ayu Ting Ting. Pening nian kepala budak itu, pusing 7 keliling nyari alamat. Bener tak? Anak kamu mikir dia pening, wajar. Ngapa anak tak mengal-ingal ini? Kecil-kecil Ayu Ting Ting rupanya pusing 7 keliling nyari alamat. Anak kita pakai zikir kayak Marogan. La ilaha Malik Muhammad Sod. Semuanya yuk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Dakwah keliling TVRI. Masya Allah. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih.
Dakwah keliling TVRI, insya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kita sudah sampai tadi. Jadi kalau kita berdoa dengan Allah, jangan hanya minta panjang umur, tambahi umur yang barokah. Minta rezeki yang banyak dan minta anak yang berkah. Karena kalau kita nikah itu ada doa. Orang-orang kadang-kadang lupa ini. Di segmen ketiga saya akan berikan sebuah informasi. Kalau kita datang ke uang nikah alias kawinan kalau bahasa orang Palembang, kalau kita ini Pak budak barulah pojok pelaminan, doa kita apa? Cepat punya anak. Cepat nian punya anak, bukan 9 bulan 10 hari. 2 bulan lang undang marhaba pula. Nauzubil. Rubah doanya. Kalau melihat orang yang sudah menikah, pakai doa Rasulullah ketika dia mendoakan putrinya Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa doanya? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doanya. Apa artinya? Semoga pernikahan kamu ini membawa berkah. Jadi Rasulullah itu ketika mendoakan putrinya menikah, tidak Rasulullah doa ke, nak kaget kau cocongnya sekian, apalagi zaman sekarang kan ditanya ke pojok panggung tuh, kamu pengen punya cocong berapa? Ditanya. Situ ngomong 5, situnya ngomong 5, 10. Nanya lagi kadang-kadang, didoa ke biar murah rezeki, itu boleh. Tetapi kalau kita sudah doakan berkah, insya Allah cepat dapat anak, amin. Insya Allah rizkinya lapang, amin. Insya Allah pernikahannya langgeng. Dan doakan langgeng jangan sampai tua, tapi doakan langgeng sampai surga. Ingat itu. Ini ilmunya ini ya. Jadi mulai hari ini kalau ke kondangan, doakan semoga pernikahan kalian barokah. Karena kalau sudah barokah, dia akan mencakup semuanya. Semoga kalian ini langgeng sampai surga. Karena jodoh yang sebenarnya bukan dunia, tapi sampai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah, saya buka bagi yang pengen bertanya. 2 orang dari ibu-ibu, 1 orang dari bapak-bapak. Boleh, silahkan yang mau bertanya angkat tangannya, sebutkan namanya siapa, dari majelis taklim apa. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Malayati. Kebenaran saya Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas. Masya Allah. Begini Pak Ustadz. Cak mana Bu? Saya selalu mendengar selama ini Pak Ustadz, ada penceramah baik itu ustazah maupun ustadz selalu mengatakan kalau kita puasa di awal Ramadan selama 10 hari tidak putus-putus, dalam arti kata tidak batal, maka berkah dan manfaatnya untuk kita itu hilang dosa kita selama 10 tahun. Oke. Nah, yang saya tanyakan di sini Pak Ustadz, apakah betul itu akan menghapuskan dosa kita selama 10 tahun? Kalau kira-kira umur saya 80 tahun nantinya, berarti saya akan mempersiapkan selama 8 tahun hanya untuk menghapus dosa saya. Baik. Begitu. Terima kasih Bunda Malahayati ya. Tepuk tangan dong buat bundanya, keren pertanyaannya. Saya jawab dulu ya, baru nanti ke yang kedua. Baik, dari pertanyaan dari Bunda Malahayati, beliau ini merupakan Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas. Pertanyaannya, apa benar hadis yang disampaikan kalau kita puasa di bulan Rajab ya, Rajab atau puasa di 10 hari pertama ini akan menghapuskan dosa kita 10 tahun yang lalu? Jawaban saya adalah kalau hadis ini banyak jenisnya Bu. Ada dia hadis yang sohe,
Ada hadis qudsi, ada hadis doib, bahkan ada hadis palsu. Hadis palsu itu artinya memang dibuat-buat. Kalau dari yang pertanyaan Bunda tadi, Bunda ragu seakan Bunda ya. Alangkah lemaknya kita hidup ini, kalau umur 80 tahun, cukup 8 tahun puasa 10 hari, 10 hari, 10 hari, setiap bulan Rajab atau bulan puasa, dosa kita selesai. Itu analisa yang sangat keren. Bagus. Jadi kalau kita menerima hadis, itu jangan ditelan mentah-mentah. Ciri-ciri hadis palsu adalah memberikan janji yang lemak nian. Kalau seandainya kita puasa di tasrik ya, itu di 8 dan 9 ya, 8 ini itu menghapuskan setahun yang lalu, masih lemak. Kalau ini 10 tahun, apalagi kalau seandainya 100 tahun katanya di ini umur kita cuma 70 tahun. Jadi ini hadisnya hadis palsu. Kalaupun misalnya mau diambil sebagai penyemangat baik, tetapi yang paling bagus itu adalah ketika kita melakukan ibadah apapun semata mengharap ridho Allah. Perkara nanti dari ibadah kita tersebut ada efek, misalnya rezeki kita karena kita rajin sedekah jadi lancar. Perkara ketika kita rajin puasa jadi sehat. Perkara kita jadi puasa minta ampun, karena bulan Rajab ini bagus kita banyak puasa karena kita mulai latihan, karena sudah mendekati bulan Ramadan. Jadi kaget ketika ketemu dengan Ramadan, kita tidak kaget lagi. Tapi perlu saya sampaikan di majelis dakwah keliling TVRI ini, puasa di bulan Rajab ini jangan kamu takari harinya. Yang terbaik itu adalah sebanyak apapun di bulan Rajab ini, kapanpun itu insya Allah bagus. Jadi jangan kita nak nuju tanggal sekianian, tidak usah. Pokoknya sebanyak-banyaknya, semampu-mampunya digawe karena Rasulullah dalam sejarah dia tidak pernah lebih banyak puasa sunat kecuali di bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Insya Allah. Paham ya Bun ya? Amin. Oke, lanjut ke yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida. Saya dari Majelis Taklim Al-Qadir Pancausaha. Mungkin pertanyaan saya tidak lazim ya Pak, tapi unek-unek harus dikeluarkan. Boleh. Curhat ya Bu ya? Iya. Enggak, saya penasaran aja, bingung. Ini kita mau mendekatin bulan puasa, tapi terkadang kita itu lupa niatnya. Ya entah itu puasa apa, tapi niatnya lupa, terus kita udah makan tapi niat lupa. Bisa nggak itu, sah nggak itu kalau kita niatnya apa setelah sholat udah pagi? Misalnya niatnya pagi itu bisa nggak? Sah maksudnya nggak? Makannya tapi pas waktu sahur ya? Iya. Oke. Makannya malam. Tapi kalau makannya pas waktu jam 6 pagi habis itu niat nggak sah ya Bu ya? Iya. Oke. Ya Ibu itu. apa tadi namanya Bu? Ibu Ida. Ya demikian ya. Dari PT Ali. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya. Jadi Bu, makanya kalau dari tradisi Nahdiyin itu dia mulai malaman pertama puasa itu dia sudah berniat untuk puasa sebulan penuh. Apa itu fungsinya? Kalau lupa. Kita sudah terniat dari yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, yang kalaupun lupa lapasnya, tapi yang jelas ketika kita bulan puasa bangun sahur pastilah berniat lah itu Pak bener gak? Tidak mungkin dia bangun kalau tidak dia berniat, bener gak? Nah artinya berniat, cuman mungkin lupa lapasnya. Nah lapas niat ini Bu jangan jadi pening kepala, ini suka Upik sampaikan. Termasuk ketika mendapat ilmu baru. Misalnya Upik sampaikan, Bu ada sholat yang bagus. Sholat apa Ustadz? Sholat yang kalau kamu gawe pahalonyo sama dengan berangkat umroh dan haji setiap hari. Aitat bener baik. Aduh, itu namanya sholat sunat suruk. Kapan digawe waktu suruk. Itu sebelum waktu duha sampai. 2 rakaat. Semayang sholat sunat suruk dengan syarat sholat subuhnya biimaman. Kalau dewek-dewek tak kena dia pahalanya. Sholat subuhnya biimaman, habis subuh tidak tidur lagi. Tapi kalau sudah subuh tidur lagi tak kena.
Nah, dia tidak duduk lagi berzikir sampai nunggu waktu suruk, sholat sunat 2 rakaat, kita tamu cak pahalo umroh dan haji tamaman. Pertanyaannya, Tat, aku pengen ngawe kayaknya, Tat, tapi tidak tahu niatnya. Iya benar tak? Nah, sekarang niatnya bahasa Indonesia baik, termasuk niat puasa, niat apapun, niat sengaja aku sholat sunat suruk karena Allah. Sengaja aku puasa fardu Ramadan karena Allah Ta'ala. Selesai, makanlah kamu. Nak lauk pekasam boleh, nak kamu cuman makan lauk bakwan beda apa-apa juga. Yang terakhir, yang ketiga, bisa Bu ya, dipahami ya? Oke, silakan. Mana tadi satu lagi? Oke, ayahanda yang sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Perkenalkan, saya nama Mahari. Saya ini dari Jemaah Masjid Al-Ikhlas. Oke, Pak Hari. Ada satu pertanyaan yang tadi sudah terjawab sedikit tapi belum begitu puas, Ustaz. Tentang menyambut bulan Rajab, dan sekarang sudah masuk bulan Rajab. Adakah amalan-amalan khusus selain tadi yang puasa tadi yang bisa kita kerjakan untuk menghantarkan kita masuk bulan Sya'ban dan juga Ramadan? Terima kasih Pak Ustaz. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Bapak, keren ini pertanyaannya. Amalan khusus di bulan Rajab selain dari memperbanyak puasa. Satu. Yang kedua, kita bagus bulan Rajab ini terutama untuk ibu-ibu yang mungkin puasanya tahun kemarin dikarenakan menyusui, dikarenakan dia sakit atau apapun, baik bapak-bapak ibu, tinggal dibayar utangnya di bulan Rajab. Pahalanya dapat bayar lunas hutang, puasa di bulan Rajab, insya Allah pahalanya juga dapat sunat Rajab. Amin ya Rabbal Alamin. Satu. Kemudian yang kedua, di bulan Rajab ini ada amalan yang bagusnya, yakni memperbanyak selawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa faedahnya? Faedahnya itu ketika Rasulullah Isra Mi'raj, dia diajak oleh malaikat Jibril datang ke surga. Pas dia sampai di surga, di sana dia diunjuk minum. Minumannya yang kalau sampai ke lidah kita ini lebih sejuk daripada es. Warnanya putih, lebih putih daripada susu, dan manisnya lebih manis daripada madu. Kemudian Rasulullah mun bahasa kita dicuilnya malaikat Jibril ini. Jibril, kira-kira minuman lemak ini pacak tak umatku merasakannya juga? Nah, itu hebatnya pemimpin kita ini. Rasulullah ini kalau ada apapun itu nak ngajak kita, Pak. Tak galak dia dewean. Bisa dak umat kita juga? Kata malaikat Jibril, pacak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, cak mana caranya? Enjuk tahu dengan umatmu ketika datang di bulan Rajab banyak-banyak solawat kepada engkau. Comanya, Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul salam, ya Habib solawat. Jadi kalau solawat ini kamu banyak baca di bulan Rajab, maka akan mendapatkan air yang lemaknya tadi di surga, dan masing-masing kata Rasulullah akan dikasih sungai di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik dari sini kamu cerita, "Nak, alhamdulillah kami dapat sungai galau di surga." Gara-gara selawat di bulan Rajab. Nah, ini Bapak amalan di bulan Rajab. Kemudian selain dari situ di bulan Rajab juga bagus untuk silaturahim ya. Karena kita nak masuk puasa, jadi kita kosong-kosong. Kalau pacak masuk puasa ini, tak katik lagi, tak perteguran, tak katik lagi masalah. Semuanya lapang hati ketika ketemu bulan puasa. Terakhir bulan Rajab ini jangan lakukan dosa. Karena kalau melakukan dosa di bulan Rajab, dia berlipat-lipat. Kalau melakukan pahala juga berlipat-lipat. Inilah berkah di bulan haram. Terakhir, karena kita sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini, semoga kita semuanya hari ini ingat, jangan hanya nambah ilmu tapi nambah berkah. Amin. Kalau kamu nambah berkah, apapun yang Ustadz sampaikan tadi kamu gawe ke kamu amalkan,
Ustadz dapat pahalo, kamu dapat pahalo, guru Ustadz dapat pahalo. Amin ya robbal alamin. Kita berdoa dengan Allah, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'banan wa balighna Ramadan. Semoga kita diberkahi umur panjang, diberkahi rezeki yang mapan, diberkahi juga sehat yang luar biasa hingga kita makin taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkah adalah ketika kita mendapatkan sesuatu apakah dalam kondisi kurang atau lebih, tapi kondisi itu membuat kita rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di dakwah keliling TPRI berikutnya. Saya Fikri Sahreza mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaannya. Minta maaf kalau ada salah karena gudangnya salah adalah saya. Saya hakikatnya hanya menyampaikan. Hakikat penceramah itu nunjuk orang, tetapi empatnya itu ngarah ke dia sendiri. Doakan saya jadi orang baik dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TPRI. Ribuan malam aku gambarkan, melukis hati yang penuh harap tentang suatu peristiwa. Anganku berdesir menyebutmu. Rentang waktu kian terus berjalan, tiap detik pula ku bertanya, kemana kamu arah cinta? Di temaram langit ku tasbihkan namamu Allah, menerangkan padamu harapan ku sandarkan. Bicara cinta tak sekedar cinta, jalanku masih belum sempurna. Pemilik cinta, ini rasaku memuncak bergemuruh, engkau yang tahu. Walau mataku tak bisa menatap, tapi hatiku bisa melihat.